Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Dan kali ini materinya adalah mengenai kajian teori dan tinjauan pustaka. Sebelum kita memulai materi dan diskusinya, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, melanjutkan materi dan sekarang kita akan belajar bersama tentang kajian teori dan tinjauan pustaka. Diawali dengan kajian teori. Kajian teori merupakan segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah penelitian. Ya, maksud dari relevan di sini adalah teori yang ada yaitu banyak sekali dan juga pastinya untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian. Akan tetapi tidak semua teori yang sudah ada itu relevan dengan masalah penelitian yang kita angkat. Sehingga ketika menyusun kajian teori harus bisa disaring teori mana yang berhubungan dengan masalah penelitian kita. Nah, baru nanti bisa dianggap teori yang relevan. Kemudian digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah. Ya, ketika menentukan masalah atau mengawali suatu penelitian, kita mencari suatu masalah. Nah, kita berani mencari suatu masalah ini karena kita mengetahui mulai dari definisinya, mulai dari penyebabnya, sampai dengan ke penyelesaiannya. Nah, itu kita peroleh dari satu teori yang kita baca, kita kutip, atau yang pernah kita ambil seperti itu. Itu sebagai rujukan. Dan juga sebagai kerangka berpikir. Karena kalau berpikir nanti kalau tidak ada kerangkanya kan nanti hasilnya juga tidak bisa maksimal. Sehingga dengan kajian teori nanti kerangka yang dibuat akan bisa terstruktur seperti itu. Kemudian diperoleh melalui tahapan yang sistematis atau bertahap seperti itu ya. Jadi untuk menyusun kajian teori ini tidak bisa langsung mengambil inti dari apa yang kita teliti, tapi harus yang berhubungan dengan permasalahan tadi juga harus dimasukkan sehingga nanti alurnya sangat baik. Kemudian kajian teori juga dapat diuji kebenarannya. Ya, maksudnya di sini adalah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, misalkan seperti artikel ilmiah, buku, kemudian tulisan di koran, itu kan juga pasti yang menulis itu memiliki tanggung jawab pada isinya. Nah, sehingga ini adalah dapat diuji kebenarannya. Kalau memang isinya dirasa meragukan, bisa langsung di cross check dengan penulis asli. Nah, nanti si penulisnya bisa menemukan data-data yang mendukung sehingga hasil teorinya ini adalah memang sudah teruji kebenaran. Nah, itu tadi mengenai pengertian kajian teori. Kemudian tujuan dalam menyusun kajian teori adalah yang pertama adalah sebagai informasi, yaitu informasi yang khusus dengan variabel masalah yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian, ya terutama penelitian kuantitatif nanti ada satu atau lebih variabel dalam penelitian. Ya, misal ya variabelnya adalah tentang hasil belajar. Nah, nanti untuk kajian teorinya berarti kita menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan hasil belajar. Nah, nanti kalau segala hal ini kan juga masih terlalu banyak, dan juga bisa dispesifikkan yang lebih khusus yang berhubungan dengan penelitian kita tuh yang bagian mana saja. Itu saja yang perlu
tampilkan di kajian teori. Jadi tidak perlu secara keseluruhan nanti terlalu banyak atau juga terlalu kesulitan mencarinya, tapi yang lebih khusus saja atau yang spesifik berhubungan dengan variabel penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, yaitu memperdalam pengetahuan peneliti menyangkut masalah maupun metode penelitian. Ya, untuk metode penelitian di sini adalah pasti kita mengambil dari sumber yang sudah ada. Ya. Kita tinggal menggunakan, kemudian kita terapkan pada penelitian kita. Itu nanti di pertemuan berikutnya mengenai metode penelitian. Nah, kalau dalam pengetahuan di sini adalah ya mungkin awalnya kita masih sekilas-sekilas memahami tentang variabel penelitian kita. Nah, dengan kita memperbanyak teori, memperbanyak membaca teori, maka kita akan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan lebih dalam. Sehingga nanti kalau kita ingin menjabarkan sesuatu hal tentang variabel yang kita gunakan, nah kita bisa mudah dalam menjelaskannya atau menjabarkannya. Kemudian relevan, yaitu mengkaji teori yang relevan. Nah, maksud tadi adalah yang pastinya berhubungan dengan variabel yang kita teliti tadi. Karena nanti informasi atau teori itu banyak sekali dan kita tidak perlu mengambil keseluruhannya, hanya mengambil sebagian saja yang penting dan berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Mengenai sumber kajian teori, di sini ada 3 sumber. Yang pertama adalah sumber primer. Nah, sumber primer di sini adalah karangan yang ditulis seseorang yang pernah mengalaminya. Jadi orangnya mengalami secara langsung, kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan atau juga dalam bentuk ucapan. Bentuknya bisa berupa buku harian, laporan penelitian. Laporan penelitian ini juga bisa berupa artikel jurnal seperti itu. Kemudian skripsi, tesis, disertasi itu kan juga hasil dari penelitian. Dan juga wawancara. Nah, wawancara di sini adalah yang tidak tertulis tadi ya. Ini juga bisa digunakan sebagai sumber dari kajian teori. Yang khusus untuk wawancara di sini adalah yang bisa digunakan sebagai kajian teori adalah orang yang memang benar-benar menguasai tentang hal tersebut. Ya, misal mengenai pendidikan, berarti kita mewawancarai ahli pendidikan. Kalau kita mengkaji tentang suatu model pembelajaran, berarti kita ya juga mewawancarai pakar dari model pembelajaran. Sehingga sumber di sini sangat mempengaruhi. Nanti kan yang disampaikan apa, nanti itu juga akan sebagai tanggung jawab peneliti bahwa sumber yang diambil adalah sudah relevan tadi. Kemudian sumber sekunder yaitu berupa tulisan, laporan, penelitian orang lain yang tidak langsung dialami oleh peneliti. Nah, contohnya adalah buku, kamus, ensiklopedia. Nah, ini adalah contoh dari sumber primer. Ya, buku ini biasanya mengambil dari hasil karya orang lain, kemudian disesuaikan dengan pemahamannya, dituangkan dalam bentuk buku. Sehingga penulisnya tidak langsung melakukan penelitian, hanya mengambil bagian-bagian pentingnya saja, kemudian disusun menjadi suatu buku. Nah, ini adalah sumber sekunder. Kemudian sumber tersier adalah informasi awal untuk penelusuran. Di informasi awal saja ini. Contohnya adalah indeks. Ya, indeks di sini di beberapa buku itu ada indeksnya yang ada di bagian belakang. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai sumber kajian teori. Beberapa indeks di sini juga ada yang menyebutkan artinya, juga ada yang hanya menyebutkan kata, kemudian halaman berapa, jenisnya indeks. Kemudian ada abstraknya. Nah, seperti di laporan penelitian tadi, itu kalau kita hanya mengambil abstrak saja, berarti itu adalah termasuk sumber tersier. Kemudian ada biografi. Nah, kalau ada buku atau artikel, kemudian di situ ada biografi penulisnya, nah,
dan kita cermati biografinya, maka itu menjadi sumber tersier. Nah, ini adalah sumber-sumber dari kajian teori yang bisa kita gunakan untuk menyusun kajian teori tentang masalah yang kita teliti. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan kajian teori, yang pertama adalah tentukan variabel terlebih dahulu. Dalam penelitian nanti pasti ada beberapa variabel ya, satu atau lebih variabel. Nah, ini kita tentukan terlebih dahulu. Nah, setelah kita tentukan variabelnya, misal di sini ada 3 variabel ya, A, B, dan C. Kemudian setiap A, B, dan C itu kita bagi lagi bagian-bagiannya. Nah, untuk variabel A nanti yang dideskripsikan apa saja, variabel B yang dideskripsikan apa saja, variabel C apa saja. Nah, ini adalah nanti dibentuk bagian-bagian dari variabel utamanya. Kemudian kalau sudah terbentuk semacam mind map-nya seperti itu ya, kemudian kita cari sumber teori yang relevan dengan variabel tersebut. Nah, misalnya kita mencari variabelnya hasil belajar ya. Kemudian salah satu bagiannya adalah definisi hasil belajar. Berarti kita cari sumber teori yang di dalamnya terkandung definisi dari hasil belajar. Nah, kita bisa ambil di jurnal, bisa ambil di buku, dan sebagainya. Bisa kita ambil dari sumber kajian teori yang sebelumnya tadi. Nah, setelah kita menemukan sumber teorinya, kemudian perhatikan judul atau daftar isinya. Ya, kita tidak bisa mengambil artikel atau buku secara random ya, secara acak. Akan tapi harus disesuaikan antara judul buku atau judul artikelnya itu harus ada sambungannya dengan judul penelitian yang kita lakukan. Misal ya, kita melakukan penelitian di bidang pendidikan, tapi rujukan kita adalah buku pertanian. Nah, walaupun isinya adalah sesuai ya, dari sisi isinya itu ada yang sesuai, tapi dari segi judulnya masih kurang berhubungan, sehingga perlu kita mencari sumber teori yang lain. Ya, kemungkinan masih ada banyak sekali ya teori-teori atau sumber teori yang bisa kita gali informasi. Kemudian yang keempat adalah cari definisi atau deskripsi yang sesuai. Nah, karena nanti misal kita sudah memperoleh teori dari 3 buku lah, katakanlah seperti itu, dan kita lihat ternyata definisinya beda-beda antara buku A, buku 1, buku 2, buku 3 berbeda-beda. Nah, kita ambil yang mana? Nah, kita ambil yang kita rasa definisinya atau deskripsinya adalah yang kita pahami. Dari 3 buku, dari 3 sumber itu mungkin hanya 1 atau 2 yang kalimatnya mudah kita pahami, itu yang kita ambil. Atau juga bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Hasil belajar itu maksud saya itu seperti ini. Nah, kita cari definisi yang arahnya mengandung sesuai yang kita harapkan. Itu ya, berarti cari definisi yang sesuai, karena nanti beberapa ahli itu memberikan definisi atau pernyataan atau bagian lain itu berbeda dengan sumber yang lainnya. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan penelitian yang kita lakukan. Nah, gambaran dari kajian teori di sini adalah saya contohkan. Nah, ketika kita sudah memilih satu variabel, ya ini kita fokus ke satu variabel dulu. Nanti variabel kedua, variabel ketiga, dan seterusnya nanti ngikut saja. Nah, yang pertama yang bisa kita cantumkan bagiannya per variabel adalah definisinya. Berarti yang paling atas adalah misal hasil belajar, berarti kemudian yang pertama itu definisi dari hasil belajar. Ya, di sini fungsinya adalah untuk lebih memahamkan pengetahuan kita.
tentang definisi dari variabel yang kita ambil. Katakanlah tadi hasil belajar. Sehingga hasil belajar yang awalnya hanya berupa angan-angan saja, nah sekarang sudah didukung oleh teori yang sudah ada. Nah, kita perlu menentukan definisi, karena definisi kan nanti semuanya lagi baliknya ke definisi. Kalau ditanya hasil belajar itu apa, pastikan kembalinya ke definisi. Kemudian setelah definisi, nah ini adalah bebas. Kita ingin menyampaikan atau mencantumkan bagian yang mana yang dirasa penting dan berhubungan dengan penilaian kita. Misal bagian kedua adalah tentang tujuan hasil belajar atau konsep hasil belajar atau dasar hukumnya tentang hasil belajar. Atau boleh sampaikan saja apa isinya, kemudian jangan lupa diberi kutipannya kepada siapa itu ya. Kemudian bagian ketiga ini mirip dengan yang kedua ya, kalau memang dirasa perlu beberapa bagian ya bisa kita tambahkan lagi ya, misal tahapannya, bisa kelebihannya, kekurangannya dan sebagainya. Ini adalah sebagai tahapannya supaya variabel yang kita angkat itu adalah lebih jelas dan kita lebih paham. Kemudian yang paling penting adalah juga indikatornya, yaitu petunjuk operasional tentang variabel yang digunakan. Nah, misal tadi hasil belajar ya, hasil belajar itu yang seperti apa? Atau indikator ya dinamakan siswa hasil belajarnya bagus itu seperti apa? Nah, ini ada teorinya. Nah, ini yang penting karena indikator di sini akan mengarah ke penelitian yang akan kita lakukan. Sehingga bagian yang terpenting adalah ada dua, yaitu ada definisi dan ada indikatornya. Untuk bagian yang tengah-tengah itu bisa untuk melengkapi pengetahuan yang kita miliki seperti itu ya. Jadi variabel satu seperti ini, variabel kedua juga langkahnya seperti ini. Definisi untuk lebih memahamkan tentang variabel, kemudian indikatornya seperti apa. Dan juga materi pembelajaran bisa juga masuk di kajian teori tadi. Nah, ini bisa dimasukkan di situ. Nah, ini tadi adalah mengenai kajian teori. Sekarang lanjut ke tinjauan pustaka. Ya, kalau secara umum ini adalah hampir sama dengan kajian teori, yaitu kita mengambil teori-teori yang sudah ada. Ya, untuk tujuan pustaka di sini lebih mengkhususkan lagi, yaitu hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Berarti yang menjadi tujuan pustaka yang bisa kita ambil adalah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian kita. Mungkin ya yang mirip hanya satu variabel saja, ya nggak apa-apa, itu bisa masuk ke tinjauan pustaka. Misal ada yang sama dua variabel ya nggak masalah. Nah, itu sebagai tujuan pustaka. Atau judulnya sama, ya nggak apa-apa. Nah, nanti yang penting kita bisa membuat isi yang berbeda. Itu ya, berarti kita untuk menyusun tujuan pustaka adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang terdahulu yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian. Dan yang selanjutnya adalah sebagai acuan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan. Ya, suatu penelitian di sini harus memiliki hal yang baru yang bisa disampaikan kepada publik. Nah, bagian yang mana? Ya, bisa bagian nanti bagian kesimpulannya atau bagian latar belakangnya atau metodenya. Sehingga nanti ada kebaruan di situ. Jadi ada sesuatu yang baru. Misal tadi kita meneliti dengan judul yang sama oleh orang yang sudah pernah melakukan penelitian seperti itu. Nah, boleh kita melakukan penelitian yang judulnya sama, tapi nanti hasilnya harus ada sesuatu yang baru, yang pastinya berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah menghindarkan duplikat penelitian. Ya, karena penelitian memang cukup
mudah dan cukup sulit seperti itu ya. Sehingga untuk menyusunnya di sini ya harus kita cermati dan kita harus menghargai karya orang lain. Sehingga bisa menghindarkan duplikat penelitian. Judul sama, hasil sama, itu kan nanti juga sama aja kita tidak melakukan penelitian ya, karena semuanya sama seperti mesin fotokopi. Tapi kalau judulnya sama tapi isinya beda, nggak masalah, berarti itu sudah menghindarkan duplikat penelitian. Nah, itu adalah fungsi dari tujuan pustaka. Nah, untuk tujuan pustaka, langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan penelitian yang memiliki kemiripan. Berarti kita mencari, bisa searching ya di Google seperti itu. Kita cari penelitian yang memiliki kemiripan, mungkin hanya variabel pertama atau variabel kedua atau dua-duanya. Nah, kalau sudah ketemu, nah kemudian kita ambil, kemudian kita deskripsikan hasil penelitian dari penelitian yang sebelumnya tadi. Jadi langkahnya adalah mencari penelitian yang memiliki kesamaan atau kemiripan, bisa dari satu variabel, dua variabel, dan seterusnya. Kemudian kita deskripsikan hasil penelitian terdahulu tadi. Kemudian kita sudah mengetahui hasil dari penelitian terdahulu. Kemudian kita susun bagian pembandingnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, ini yang sama apa saja? Penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu itu apa saja? Nah, itu perlu kita sampaikan di bagian tujuan pustaka. Kesamaannya bagian apa saja disampaikan. Kemudian bagian yang ketiga adalah susun bagian perbandingan tentang perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, kalau tadi adalah kesamaannya, ya kemungkinan ada kesamaan karena kita kan mencari penelitian yang memiliki kemiripan. Nah, kemudian harus ada perbedaannya karena kita melakukan penelitian, harus ada kebaruan di situ. Ada hal yang baru yang bisa disampaikan ke pembaca. Nah, sehingga di sini kita tampilkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya itu apa saja di daftar seperti itu, sehingga ketika kita membaca sebagai peneliti atau ada orang lain yang membaca penelitian kita itu sudah paham perbedaannya ini, kesamanya ini. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menyusun tinjauan pustaka. Nah, kemudian ini juga yang penting ya, ketika kajian teori dan tinjauan pustaka sudah kita susun. Nah, kalau misal ketika kita menyusunnya adalah kita ambil secara langsung ya, copy paste seperti itu tanpa kita edit apapun kalimatnya, paragrafnya dan sebagainya, maka ketika kita akan cek uji kemiripan biasanya menggunakan akun Turnitin dan sebagainya itu ya. Nah, nanti bisa terdeteksi kalau kita mengambil karya orang lain, dan itu di penelitian itu harus dihindarkan. Nah, langkah yang bisa dilakukan oleh peneliti ketika kajian teori dan tinjauan pustaka sudah tersusun adalah melakukan parafrase. Apa itu parafrase? Yaitu pengungkapan kembali suatu tuturan menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Ya, maksudnya di sini adalah misal kita mengambil suatu kalimat. Nah, maksud dari kalimat ini apa? Nah, ini yang kita simpan. Kemudian kita ketik ulang dengan pemahaman kita. Tapi intinya sama dengan teori yang sudah ada. Ya, disusun kembali kalimatnya tanpa mengubah artinya atau pengertiannya. Berarti artinya sama tapi susunan kalimatnya, pemilihan katanya itu berbeda. Itu parafrase. Kemudian penguraian kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata yang lain. Nah, kalau tadi adalah kita menyusun kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Kalau yang nomor 2, nah kita bisa mengubah. Kalau awalnya teksnya adalah berbentuk list ya, daftar ada nomor 1, 2, 3. Nah, kita bisa mengubah menjadi bentuk paragraf. Atau sebaliknya,
ada kalimat yang dari kajian teori adalah berbentuk list tadi, mendaftar, ada bagian 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa gabungkan menjadi satu paragraf saja. Nah, intinya sama ya, intinya dalam kalimat tersebut, tapi tulisannya, kemudian susunannya sudah berbeda. Nah, ini adalah penting dilakukan oleh seorang peneliti. Ya, apalagi sekarang kan untuk tugas akhir sudah ada wacana untuk mengecek uji kemiripan. Ya, supaya tidak mirip, ya harus kita parafrasekan dulu. Nah, teknik dalam parafrase yang pertama adalah mulai dari bagian yang berbeda. Ya, mulai dari bagian yang berbeda ya, seperti ini ya. Ya, memang dalam beberapa kalimat di kajian teori itu memang ada yang sama dengan penelitian kita, tapi kita tidak bisa mengubahnya. Misal, metode pembelajaran. Nah, mau diganti apa ini metode pembelajaran? Misal ada kata daftar isi. Nah, diganti kan juga masih kesulitan kita ya. Nah, tapi kalau misal hasil belajar, nah itu kita ganti hasil ujian akhir, nah itu kan masih bisa mulai dari bagian yang berbeda. Kalau yang memang sama, yang kemungkinan tidak bisa diubah, ya kita biarkan saja. Kita bisa mengganti atau memparafrasekan kata atau kalimat yang lain. Langkah kedua adalah mengganti beberapa kata dengan sinonimnya. Ya, kalau dalam teori itu ada kata, dan kita bisa cari sinonimnya. Misal di kajian teorinya bilangnya adalah metode yang bagus. Nah, kita ganti dengan metode yang baik. Nah, ini kan juga sudah termasuk memparafrasekan, walaupun kata metode yang itu kan masih sama susunannya. Itu memang beberapa kesulitan kalau kita melakukan parafrase ya, ada beberapa kalimat yang tidak bisa kita parafrasekan. Kemudian mengubah struktur dari kalimat aslinya. Ya, misal di situ dalam paragraf ada 3 paragraf, kata-kata seperti itu. Nah, kita balik. Yang paragraf ketiga menjadi yang kedua, paragraf kedua menjadi pertama, paragraf pertama menjadi 3. Ubah strukturnya. Atau yang awalnya berparagraf menjadi mendaftar. Nah, itu mengubah struktur dari sehingga maksudnya tetap sama tapi bentuknya berbeda. Gabungkan beberapa kalimat atau memecahkan menjadi beberapa kalimat. Nah, di sini misal ada satu kalimat ya dirasa kok terlalu panjang dan ini bisa dipecah, maka lebih baik kita jadi beberapa bagian. Sebaliknya, kalau misal ada beberapa kalimat tapi kok dirasa ini tidak terlalu panjang, bisa kita gabungkan menjadi satu. Nah, hasil dari penggabungan atau pemecahan bagian kalimat ini, nah ini sudah termasuk parafrase. Sehingga nanti ketika dicek, ya ketika kita melakukan langkah 1, 2, 3, dan 4 ini tidak akan terdeteksi oleh uji kemiripan atau tetap terdeteksi tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah contohnya ya. Di sini contoh yang atas itu adalah dari Syafruddin Nurdin ya. Gelak dan Eli menjadi satu di antara tipe model belajar yang sistematis dan teliti dalam perancangan dalam belajar. Nah, Gerlach dan Ali ini kan nggak bisa dipisahkan ya. Maksudnya dipisahkan dibalik Eli dan Gerlach itu juga nggak umum ya. Boleh tapi nggak umum kan. Nah, kita gunakan yang apa adanya. Sehingga nanti kemungkinan bisa terdeteksi bahwa itu adalah plagiasi. Nah, contohnya itu karena terblok ungu itu karena termasuk plagiasi ya. Kemudian tipe model pembelajaran yang, nah ini juga agak kesulitan ya kalau hanya seperti ini. Nah, ya kita biarkan saja. Nah, kita bisa mengganti kalimat ya itu ya. Nah, ini contohnya adalah bentuknya setelah penjelasan baru diberikan list atau daftar 1, 2, 3.
Nah, ketika kita melakukan parafrase, nah kita cari kata yang bisa kita parafrasekan. Kita cari sinonimnya, atau kita bolak-balik yang kalimat pertama jadi kedua, kedua jadi pertama, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang awalnya list menjadi paragraf. Ya, ini lumayan. Ini kalau yang saya contohkan ini yang bagian atas itu ada 53 kata. 50 kata. Kemudian yang bawah itu ada 54 kata. Nah, lebih banyak yang bawah atau yang hasil parafrase yang kita lakukan. Ya, bisa dipahami ya. Untuk yang hasil parafrase, salah satu tipe model belajar yang sistematis dan teliti dalam perencanaan belajar adalah model belajar Greg and Ellie. Kalau di teks aslinya adalah Greg and Ellie menjadi satu dan ada tipe model belajar yang sistematis dan teliti dalam perencanaan dalam belajar. Sama ya, tapi hanya dibalik yang depan di belakang, ya belakang depan itu sudah termasuk parafrase. Walaupun demikian, model pembelajaran tersebut juga terdapat kekurangan. Nah, kalau di sini ada kelemahan, di sini saya ganti kekurangan. Nah, kemudian saya berikan improve karena saya ingin menjelaskan satu persatu. Beberapa kekurangan dalam model pembelajaran ini adalah kalau di teks aslinya kan nggak ada, sehingga itu seperti itu. Diperlukan waktu yang relatif lama. Nah, di sini saya ganti waktu yang dibutuhkan cukup lama. Ya, hampir mirip ya, tapi sudah ada usaha untuk memparafrasekan. Kemudian desain pembelajaran yang terlalu panjangnya prosedur perancangannya. Dan saya ganti prosedur perancangan yang terlalu panjang. Nah, ini kan berarti tinggal dibalik yang depan di belakang, yang belakang di depan. Dan yang ketiga, tahapan pengenalan karakteristik saja tidak ada. Nah, saya ubah menjadi tidak adanya tahapan untuk mengenal karakteristik selanjutnya. Nah, berarti kan sama intinya, hanya susunannya yang berbeda. Nah, sehingga di sini sudah termasuk kita memparafrasekan, walaupun kita mengambil dari karya Nurdin, tapi itu nanti bisa kita akui adalah dari hasil parafrase yang kita lakukan. Tapi untuk kutipannya kita sampaikan karena kita mengambil ide dari orang lain, hanya susunannya yang berbeda. Nah, demikian tadi materi tentang kajian teori dan tujuan pustaka. Apabila ada pertanyaan tentang materi hari ini bisa disampaikan di kolom komentar atau grup yang tersedia. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.